bahas pengalaman waktu Kinshuse ya di Tokyo dulu. Ini kisahnya tentang waktu itu perseteruan antara teman saya sama senior saya, SMP saya. Jadi waktu itu kan kita di Apato itu di Tokyo itu sebenarnya awalnya itu sudah bertiga, itu pun udah termasuk sempit karena satu rumah itu 2 kamar, jadi kita yang tinggal tiga orang. Jadi saya inisiatif ruang tamu itu saya pakai untuk kamar saya sendiri kan. Tetapi karena di kamar saya itu enggak di kamar yang 2 tersedia itu kan ada lemarinya kan, sedangkan di ruang tamu itu cuman gitu aja kosong. Jadi saya spring bed, bantal saya pindahkan situ, barang-barang saya pindah situ, tapi pakaian saya dan koper saya tetap di lemari kamar bersama yang teman saya itu. Itu sudah berlangsung sekitar hampir 1 tahunan lah, sekitar tahun 2018 atau 19 dulu. Jadi suatu ketika senpai saya, senior saya yang memang lumayan jauh patunya tempat tinggalnya dari tempat kita, karena teman saya sebagian dan senpai saya sebagian itu mau dipindahkan ke Gunma. Jadi otomatis dia kan sekamar dengan teman saya yang di Gunma. Teman saya dipindahkan ke Gunma, otomatis patunya tinggalnya sendiri. Jadi untuk menghemat biaya berusaha memindahkan ke kamar kami, ke tempat kami. Sedangkan kami saja itu bertiga udah sempit, apalagi berempat kan. Memang di sebelumnya ada cerita, tapi kan seharusnya walaupun dia senior, senpai kan ya namanya kita duluan situ ya, dia menghargai kita juga kan. Dia mau pindah, dia ngomong sama saya mau pindah ini di barang kamu ini ya ngomongnya sopan lah, kamu senpai ya ngomongnya sopan ya kan. Walaupun dari segi umur mungkin saya lebih tua mungkin kali ya, terus bahaya mungkin kalau lihat dari apanya ya. Jadi suatu ketika malam, tapi di waktu itu waktu saya belum kerja, saya ada problem juga, jari saya kejepit waktu kerja, dia bengkak. Tapi di malam itu saya rasa sih dia belum keluar sih, belum pindah kalau nggak salah ya, atau dia datang tapi dia belum datang, dia belum pindah. Dia nyuruh teman saya ini, seangkatan saya kan, ya kan ngapain lah dia nyuruh lagi pula teman saya ini bodoh kan, ya suka-suka angkat telur lah, angkat ini kan. Barang-barang saya situ yang pakaian dalam, pakaian ini dikeluari dari kamar itu, lemari kamar itu, terus dilempar gitu aja di kamar, di ruang tamu tempat saya tinggal itu kan, berserak gitu kan. Jadi saya pulang kerja jam 7 malam, saya kaget, berantakan banget gitu kan ini. Saya tanya siapa yang apa ini, saya kan udah lagi capek, jari lagi bengkak, emosi lagi tinggi kan. Saya tanya siapa yang ini nyerakan ini. Terus teman saya yang itu, yang kita sebut aja namanya si A, aku disuruh si B, kita buat sebelah nama senior itu si B mau pindah ini. Jadi aku suruh, ya dia mau pindah kenapa kami ngurusi apa barang-barang aku, kan dia mau pindah biar dia ngurusi. Lagi pula kan aku sudah bilang kalau dia mau pindah ya datang dulu baru kita beres. Lagi pula kan belum malam ini dia pindah, kan masih nyuruh katanya. Kan dia cuma bilang aja. Terus ini ngoceh. Kesal ya kan, saya kesal. Dia masuk kamar, saya jumpai kamar dia. Kau ya, kalau bukan urusan kamu gak usah kamu urusi. Kita sini satu kamar, biarpun dia senior, dia nggak ada hak di sini. Dia belum menempati, ini hak kita bertiga, seharusnya dia minta izin sama kita. Saya bilang gitu kan. Dia masih ngoceh. Oh, saya tenteramen waktu itu masih muda banget ya. Saya
tampar dia, tak saya pukuli, tap dia nggak berani ngomong kan. Apa panggil seniormu, saya bilang gitu kan, panggil dia, panggil senpaimu itu, panggil, ngomong sama aku. Iya tunggu ya, aku panggil, aku telepon gitu. Iya aku tunggu di kamar. Yang telepon seniornya itu, senpai itu, datang senpainya ini kan, kenapa nggak senang? Oh lagaknya kan seharusnya kan ini dia sebagai senpai ya gimana lah biar gak dia malah malah datang dengan muka sangar ini. Oh dia bilang, kamu gak senang ini nih? Saya ya masih sabar. Kau pak kalau mau pindah silakan, ya kamu aja yang pindahkan kan. Aku udah bilang kapan kamu mau pindah sih, itu kasih tahu sama saya, jangan mendadak gini. Saya bilang kan, aku udah bilang sebelum ya kau bilang sebelum-sebelumnya, tapi kan udah saya tunggu sampai sebulan kamu belum pindah-pindah, ini mendadak. Saya bilang lagi, bilang apa kau nyuruh dia, di barang saya berserakan kayak gini loh, bilang gitu kan. Lihat berantakan kayak gini, masa kayak sampah barang saya berserakan di sini, saya bilang kan. Jadi kamu gak senang, kata dia kan. Wah main kita yuk, kata dia. Jadi dia ngajak duel nih, badan dia ya lumayan tinggi dikit kayak, tapi badannya kurus kan. Jadi kau nantang aku, Pai, aku bilang. Kau karena senpai, karena senior kau di sini, makanya ku hargai. Tapi kalau senior kau nggak ada etika dan attitude-mu, ayo main kita yuk. Di mana kau lah? Di apa? Di luar aja kita main yuk, bilang kan. Dia ngemuk saya kan, ngegas kan. Dipikir dia saya down kan, saya ngegas juga ya, orang Medan kan rata-rata gitu kan. Kau jangan sepele karena aku gemuk, gendutnya, waktu itu gendut banget ya. Main kita yuk, ayo di luar yuk, saya bilang gitu kan. Rupanya dia bukannya malah ciut juga dong. Dia bilang, awas kau ya, ku adukan kau sama kawanku ini. Rupanya dia ngadu sama senpai ku juga di tempat kerjaan, orang Ambon kan. Dia ngadu sama ini. Ngadu, rupanya nggak ada ya. Itulah senpai Ambon ini. Saya juga tahu dia orangnya memang nggak mau ribut, nggak mau ambil pusing ya, cuman ya dia berjalan aja gitu kan. Tapi ujungnya saya juga sebagai seorang yang punya kepribadian yang baik, saya hampir ke kamar teman saya itu, saya minta maaf di malam itu juga, di hari itu juga saya minta maaf ya, ini saya tadi ada masalah ini. Ya udahlah, kata dia kan. Dia nggak tahu lah dia memang benar-benar mau memaafkan saya, tapi saya udah minta maaf sama dia sebaik setulus saya. Terus saya juga minta maaf sama senior saya yang tadi itu, minta maaf lah kayak tadi saya lagi ada emosi ini. Oh ya udah, dan dia ya udah, kita berdamai di situ. Tapi ya itu ujung-ujungnya sih nggak ada masalah. Saya juga, karena saya nggak kalau ada emosi itu cuma di hari itu doang ya. Tapi ketika juga dia pindah juga, tuh saya juga yang sibuk membantu dia. Kan kita di lantai 3 waktu itu, jadi barang dia di lantai 1, barang dia yang diletakkan di lantai 1, ya saya juga yang bantu dia angkat ke lantai 3. Sama itu teman dia itu ya cuma ngangkat beberapa. Ya itulah gimana ya, walaupun saya emosinya tinggi waktu itu, tapi saya emosi cuma di hari itu doang. Saya kalau misalnya marah sama orang, saya langsung minta maaf juga di hari itu kan, biar nggak berkepanjangan kan. Ya itu sampai dia tinggal lah dia satu kamar sama teman saya itu, yang teman yang lain kan, yang tadinya di kamar saya itu. Boleh ya, itu aja cerita singkat saya. Kalau kalian masih muda ya jangan tiru saya ya, waktu Kensu dulu emosinya tinggi. Ya, nggak baik sih sebenarnya, nggak pantas ditiru, langsung main pukul. Tapi ya itulah, itu masa-masa untuk dikenang. Tapi masih ada lagi cerita lucu lagi tentang senior saya si B ini, nanti kita cerita di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Oke, bye.